dialog interaktif sekaligus sosialisasi terkait dengan gerakan cerdas memilih atau GCM. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber dari Kasih Intel Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, ada Pak Sulaiman. Selamat pagi Bapak. Pagi. Di sebelah kanan Pak Sulaiman ada Kepala Kesbangpol Pak Alfian Harefa. Selamat pagi. Dan di sebelah kanan Pak Kesbangpol ada Pak Juliman Harefa, SH. Beliau adalah komisioner dari KPU Kota Gunung Sitoli. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita berbincang-bincang kepada narasumber kita. Saya dulu mulainya dari Pak Juliman Harefa, komisioner KPU Kota Gunung Sitoli. Tahapan pelaksanaan pemilihan atau pemilu Pak, persiapannya mungkin Pak. Ya. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi untuk kita semua. Yahoo! Yang saat ini KPU Kota Gunung Sitoli sedang tahapan pengumuman daftar calon sementara, ya, daftar calon sementara anggota legislatif atau anggota DPRD Kota Gunung Sitoli. Ini kita mulai dari tanggal 19 Agustus kemarin sampai besok 23 Agustus. Kenapa kita umumkan? Kita umumkan ini di dua media, baik media cetak maupun media elektronik. Ini Pak, bagaimana sih Pak seharusnya pendidikan politik untuk generasi muda? Yahoo! Merdeka! Cara berpikir akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Ya, pendidikan dan cara berpikir akan mempengaruhi anak-anak kami dia mengenai politik ini. Oleh karena itu yang terpenting adalah perlu satu edukasi kepada anak-anak kami. Harus tahu dan memahami apa yang namanya pemilu itu sendiri. Kenapa harus kita memilih? Tahu apa yang merupakan kewajiban dan haknya dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Saya ke Pak Sulaiman dulu nih. Di kejaksaan ini salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Terkait di pemilihan umum, di situ ada Sektra Gakumdo, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian sama Kejaksaan. Kira ada pertanyaan dari adik-adik untuk ketiga narasumber kita? Nah, bagaimana cara dia ikut memilih tanpa memiliki KTP? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab. Ya, kami sama Pak Alfian sama Harefa. Ya, tapi tidak masalah karena dapat mandat dari Pak Kaban Kesbangpol. Jadi kalau contohnya KTP juga belum siap pada saat tanggal 14 Februari, apa solusinya Bang Juliman? Ya, KTP dan kartu keluarga. Mungkin sedikit kami tambahkan. Ya, silakan, Pak. Saya rasa secara teknisnya pelaksanaan pemilu itu ada di tangan KPU. Dan kita dari pemerintah adalah sebagai pendukung dari pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Oke, ada tambahan Pak? Oke, cukup. Apa politik identitas itu Pak? Mungkin adik-adik ingin tahu politik identitas itu seperti apa gitu. Nah, politik itu sendiri adalah proses perumusan sebuah kebijakan ya, dalam mengambil suatu keputusan. Ini tujuan untuk mensejahterakan masyarakat kita Indonesia untuk tetap maju ya, dan terlepas dari kemiskinan. Lalu kita berbicara mengenai identitas. Identitas itu adalah merupakan suatu ciri tanda. Misalnya, identitas saya adalah suku Nias, Bapak Sulaiman adalah suku Batak. Itulah identitas. Ya, itulah identitas dari masing-masing. Kadang para kandidat itu menggunakan politik identitas. Apa itu politik identitas? Ya, membuat suatu opini bahwa yang mayoritas yang bisa menjadi pemimpin. Sedangkan yang minoritas tidak bisa jadi pemimpin. Atau suku Jawa tidak boleh menjadi pemimpin. Tetapi yang jadi pemimpin adalah hanya suku Nias misalnya.
bahwa politik identitas pada umumnya tidaklah salah. Ya, tidak salah. Karena sepanjang digunakan untuk mencari persatuan dan kesatuan. Tetapi apabila digunakan untuk saling menjatuhkan, itu adalah memecah belah persatuan bangsa dan negara kita ini. Sehingga nantinya negara kita ini akan tercabik-cabik dengan politik identitas yang dibuat oleh para kandidat. Akan terpecah, ya, akan terpecah belah akibat daripada oknum-oknum tertentu yang tidak pakai politik identitas itu sendiri. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Komisioner? Ya, terima kasih Kak Denny. Ya, sedikit kami tambahkan. Ya, politik benar yang disampaikan Pak Kaban tadi memang tidak salah kalau digunakan sesuai untuk atau mempersatukan bangsa ini. Tapi kalau lebih menonjolkan yang namanya identitas, karena bukan hanya suku, ya, biasanya yang lebih dominan atau yang lebih sering kita dengar di televisi itu masalah agama, ya, agama yang mayoritas hanya itu yang boleh jadi pemimpin di negara ini. Nah, itu kita hindari karena negara ini tadi terbentuk oleh karena pejuang-pejuang kita yang semua tanpa melibatkan atau tanpa melihat dia agama apa. Oke, terima kasih Pak.